Di ruang ICU Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo yang dingin dan steril, napas terakhir Ibu Siti berhenti tepat pukul 02.17 dini hari. Andi Pratama, putra sulung berusia 35 tahun, masih memegang tangan dingin ibunya ketika ponsel di saku jasnya bergetar keras. Layar menyala dengan notifikasi pesan dari Rea. "Andi, aku sudah di lobi. Aku tidak tahan lagi menunggu kabar. Aku mencintaimu." Hati Andi seolah berhenti berdetak. Dalam sekejap, kakak perempuannya Rina yang duduk di sebelahnya melirik layar itu dan matanya melebar penuh keterkejutan. "Andi, siapa Rea ini? Kenapa dia bilang mencintaimu?" bisiknya dengan suara gemetar. Ruangan yang tadinya hening penuh duka langsung berubah menjadi kekacauan pelan. Ayah tirinya Pak Hadi menoleh tajam, sementara sepupu-sepupu dan bibi-bibi yang berkumpul mulai berbisik-bisik. Andi berdiri kaku, tangannya masih memegang tangan ibu yang sudah tak bernyawa, pikirannya berputar kencang ke masa 10 tahun lalu ketika semuanya dimulai. 10 tahun lalu, di sebuah seminar bisnis di kampus Universitas Indonesia, Andi bertemu Rea untuk pertama kali. Saat itu Andi baru lulus dan mulai membantu bisnis properti keluarga di Jakarta, sementara Rea mahasiswa seni yang bekerja paruh waktu sebagai desainer grafis. Mereka bertukar nomor karena diskusi tentang desain logo proyek baru ayah Andi. Malam itu, di sebuah warung kopi kecil di Kemang, percakapan mereka mengalir begitu saja dari bisnis ke mimpi pribadi. Rea bercerita tentang keluarganya yang sederhana di Bandung, tentang bagaimana ia selalu merasa berbeda sejak kecil. Andi mendengarkan dengan hati berdegup, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam berikutnya mereka bertemu lagi, dan lagi, hingga suatu malam di apartemen kecil Rea, Andi akhirnya mengakui perasaannya. "Aku tidak pernah merasa seperti ini terhadap siapapun," katanya dengan suara pelan. Rea tersenyum lembut, "Aku juga, Andi. Tapi aku tahu dunia kita tidak mudah." Saat ayah Andi meninggal 2 tahun kemudian, wasiat yang dibacakan Ibu Siti membuat semuanya berubah. Bisnis properti senilai ratusan miliar itu akan dibagi rata di antara anak-anaknya asal mereka menjaga kehormatan keluarga dan membangun keluarga normal. Ibu Siti, wanita Jawa yang taat dan tegas, menatap Andi tajam saat itu. "Kamu sulung, Andi. Kamu harus jadi teladan. Jangan buat nama keluarga tercemar." Andi tahu apa artinya. Di masyarakat Indonesia yang masih sangat konservatif, cinta seperti miliknya dan Rea adalah dosa yang tak terampuni. Ia memilih diam, ia memilih menyembunyikan Rea di balik pertemuan bisnis, perjalanan ke Bali yang diklaim sebagai meeting klien, dan pesan-pesan malam yang dihapus segera setelah dibaca. Rea mengerti meski hatinya sakit. "Selama kamu bahagia, aku akan tunggu," katanya setiap kali Andi meminta maaf. Kini, di ruang ICU itu, semua rahasia itu terancam runtuh. Rina merebut ponsel Andi, membaca pesan-pesan lama yang belum terhapus. Ini bukan teman biasa, Andi. Kamu suka pria," suaranya naik. Pak Hadi berdiri, wajahnya memerah. "Kamu gila. Ibu baru saja meninggal dan kamu bawa skandal seperti ini." Andi tidak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh ke tangan ibunya. Ia ingat bagaimana 10 tahun ia menjaga rahasia ini demi warisan yang akan menopang adik-adiknya, demi rumah besar di Menteng, demi nama baik keluarga yang Ibu Siti bangun dengan susah payah. Tapi kini, di saat paling sakit, Rea muncul di pintu lobi, wajahnya pucat, mata merah karena menangis. Ia datang karena Andi bilang ibunya kritis, datang untuk berdiri di samping tanpa diketahui. Tapi sekarang semua orang tahu.
Dokter masuk lagi untuk konfirmasi kematian resmi. Keluarga mulai berpencar, beberapa menelepon kerabat lain. Andi berjalan keluar ruangan, kakinya lemas. Di koridor, Rea berdiri menunggu. Mereka bertatapan dan untuk pertama kali dalam 10 tahun, Andi tidak bisa lagi berpura-pura. Rea, semuanya sudah terbongkar, katanya pelan. Rea mengangguk, tangannya meraih tangan Andi meski Andi menariknya kembali karena takut ada yang melihat. Malam itu, di ruang tunggu rumah sakit yang sepi, Andi menceritakan segalanya kepada Rea, bagaimana ia takut kehilangan segalanya, bagaimana ia mencintai Rea tapi juga mencintai keluarganya. Rea mendengarkan tanpa marah, hanya air mata yang jatuh. Aku tahu risikonya, Andi. Tapi aku lelah menyembunyikan diri. Pagi harinya, berita kematian Ibu Siti menyebar cepat di kalangan kerabat. Wasiat belum dibacakan, tapi rumor sudah beredar. Andi pulang ke rumah besar di Menteng, rumah yang penuh kenangan masa kecil. Di sana, Rina menunggu dengan wajah dingin. Kita harus bicara, Andi. Sebelum pembacaan wasiat besok. Andi mengangguk, hatinya berat. Ia tahu hari ini adalah awal dari segalanya yang ia takutkan selama 10 tahun. Tapi entah kenapa, ada sedikit kelegaan yang aneh di dadanya, seperti beban yang selama ini ia pikul sendirian mulai terangkat sedikit. Rea mengirim pesan, aku di apartemen. Kalau kamu butuh, aku ada. Andi membalas, terima kasih. Aku akan datang malam ini. Untuk pertama kali, ia tidak menghapus pesan itu. Malam itu, setelah meninggalkan rumah keluarga yang penuh bisik-bisik, Andi mengemudi ke apartemen Rea di kawasan Kemang. Jalanan Jakarta yang macet terasa lebih panjang dari biasanya. Pikirannya melayang kembali ke hari-hari awal mereka menyembunyikan hubungan. Setelah pengakuan cinta di apartemen kecil Rea dulu, mereka sepakat untuk tidak terang-terangan. Andi masih ingat bagaimana ia pulang ke rumah dan berbohong kepada ibunya bahwa ia bertemu klien perempuan. Ibu Siti tersenyum bangga, bagus, nak. Cari yang baik dari keluarga terhormat. Andi merasa bersalah, tapi ia yakin ini demi kebaikan semua orang. Bisnis properti keluarga sedang berkembang pesat, proyek apartemen di Sudirman Ila di puncak. Kalau ia keluar, ibunya pasti akan marah besar, mungkin memotong haknya, dan adik-adiknya akan menderita. Tahun pertama hubungan mereka penuh kebahagiaan rahasia. Mereka bertemu di hotel-hotel di Bandung berpura-pura rapat bisnis. Rea yang sabar selalu memahami. Aku tidak butuh dunia tahu, Andi. Aku cukup tahu kamu milikku, katanya sambil memeluk Andi di balkon kamar hotel menghadap gunung. Andi belajar mencintai Rea dengan cara kecil, mengirim makanan kesukaan Rea ke kantornya dengan nama samaran, menelepon malam hari dengan suara pelan agar tidak ada yang mendengar. Tapi tekanan mulai datang. Ibu Siti mulai menjodohkan Andi dengan anak teman bisnisnya. Dia cantik, pintar, dari keluarga baik, kata ibunya setiap makan malam. Andi selalu menolak halus, bilang sibuk kerja. Rina, adiknya, mulai curiga. Kak, kamu tidak pernah bawa pacar pulang. Ada apa? Tanyanya suatu hari. Andi hanya tertawa, belum ketemu yang pas. Suatu kali hampir terbongkar. Di pesta ulang tahun ibunya yang ke-60, Rea datang sebagai teman bisnis. Mereka bertegur sapa sopan di depan semua orang, tapi di belakang, tangan mereka bersentuhan sebentar di dapur. Ibu Siti melihat sekilas, tapi tidak berkata apa-apa saat itu. Malamnya Andi gemetar ketakutan. Kalau ibu tahu, semuanya habis, katanya pada Rea.
Rea memeluknya erat. Kita bisa lari kalau perlu. Tapi Andi tidak bisa. Ia terikat pada keluarga, pada janji kepada ayahnya yang sudah meninggal. Tahun-tahun berlalu. Bisnis Andi semakin sukses, ia naik jadi direktur. Rea pindah ke pekerjaan tetap sebagai guru seni di sekolah swasta, hidup sederhana tapi bahagia. Mereka liburan ke Bali 2 kali setahun, menyewa ila terpencil, berjalan tangan bergandengan di pantai saat malam. Di sana mereka bebas. Andi merasa hidup lagi. Tapi setiap pulang ke Jakarta, topeng kembali dipakai. Ia bahkan pernah berpura-pura pacaran dengan seorang perempuan kantor selama 3 bulan, hanya untuk menangkan ibunya. Rea tahu dan ia menangis malam itu. Aku tidak marah, tapi sakit, Andi. Aku merasa seperti bayangan. Andi memohon berjanji suatu hari akan berani. Tapi janji itu selalu ditunda. Kini saat ibunya sudah tiada, semua penundaan itu berakhir. Di apartemen Rea, Andi duduk di sofa, kepalanya di pangkuan Rea. Aku takut, Rea. Besok wasiat dibacakan. Kalau mereka tahu aku bisa kehilangan segalanya. Rea mengusap rambutnya lembut. Kamu sudah kehilangan 10 tahun kebahagiaan kita, Andi. Apakah itu tidak cukup? Kata-kata itu menusuk. Andi bangun memeluk Rea erat. Malam itu mereka tidak banyak bicara, hanya saling memeluk, merasakan kehangatan yang selama ini mereka jaga rapat-rapat. Pagi harinya Andi pulang ke rumah keluarga. Rina sudah menunggu di ruang tamu dengan map wasiat. Kak, sebelum pembacaan resmi, kita bicara dulu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Rea? Andi duduk, menghela napas panjang, dan mulai menceritakan segalanya dari awal. Rina mendengarkan tanpa menyela, air matanya jatuh saat Andi bilang ia mencintai Rea selama 10 tahun. Kak, kenapa tidak bilang dari dulu? Kita keluarga. Tapi ibu-ibu sangat keras. Mereka berpelukan untuk pertama kali Andi merasa tidak sendirian. Tapi ia tahu pembacaan wasiat besok akan mengubah segalanya. Pembacaan wasiat dilakukan di rumah besar Menteng 2 hari setelah pemakaman. Notaris datang dengan map tebal. Seluruh keluarga berkumpul, Rina beserta suaminya, adik bungsu Andi yang tinggal di Singapura, sepupu-sepupu, dan Pak Hadi. Udara tegang. Andi duduk di ujung, tangannya dingin. Notaris membaca syarat-syarat, bisnis properti dibagi 3, tapi ada klausul bahwa anak laki-laki harus menikah dan punya keturunan dalam waktu 5 tahun setelah ayah meninggal dulu, atau bagiannya dikurangi untuk amal. Ibu Siti menambah catatan pribadi, aku tahu anak-anakku baik. Jaga nama baik. Saat itu, Rina berdiri. Ada yang harus saya sampaikan. Andi punya seorang pria bernama Rea. Ruangan hening sejenak lalu meledak. Pak Hadi berdiri marah, apa maksudmu? Ini tidak mungkin. Sepupu-sepupu berbisik, adik Andi menutup mulut. Andi berdiri, suaranya tegas meski gemetar. Benar. Rea adalah kekasihku selama 10 tahun. Aku menyembunyikannya demi warisan ini, demi kalian semua. Kekacauan terjadi. Pak Hadi memukul meja, bilang Andi menghancurkan keluarga. Rina mencoba menenangkan, tapi saudara sepupu bilang bisnis akan rugi kalau skandal tersebar. Andi keluar ruangan, menelepon Rea. Mereka tahu semuanya. Aku tidak menyesal. Rea di ujung sana menangis bahagia. Akhirnya Andi. Tapi hari-hari berikutnya berat. Berita menyebar di kalangan bisnis Jakarta.
Beberapa mitra menarik diri dari proyek baru. Andi kehilangan kontrak besar. Di rumah, Pak Hadi tidak mau bicara dengannya. Rina mendukung diam-diam, tapi adiknya ragu. Andi pindah sementara ke apartemen Rea, merasakan kebebasan yang aneh. Mereka masak bersama, jalan malam di taman, bicara tentang masa depan. Rea bilang, kita mulai dari nol. Aku ada untukmu. Andi mulai merenungkan 10 tahun itu. Ia ingat saat Rea sakit parah 2 tahun lalu, Andi hanya bisa mengirim obat lewat kurir karena takut ketahuan. Ia ingat ulang tahun Rea yang ia lewatkan karena acara keluarga. Pengorbanan itu sekarang terasa sia-sia. Teman lama Andi yang tahu rahasianya, seorang gay yang sudah keluar, menelepon, Andi, kamu sudah dewasa. Hidupmu bukan hanya warisan. Perlahan Andi mulai bicara dengan Rina tentang kemungkinan menjual sahamnya untuk mulai bisnis baru. Tapi keluarga masih tegang. Suatu malam di pemakaman ibunya, Andi duduk sendirian di depan nisan. Bu, makan aku. Aku mencintai Rea, tapi aku juga mencintai ibu. Angin malam seolah membawa jawaban. Keesokan harinya ia bertemu pengacara keluarga. Klausul wasiat bisa ditantang, tapi Andi memilih tidak. Ia mau lepaskan sebagian warisan demi kedamaian. Rea mendukung. Kita tidak butuh miliaran, kita butuh satu sama lain. Hubungan mereka semakin kuat. Mereka pergi ke Bali lagi, kali ini terbuka. Berjalan bergandengan di pantai Kuta, tidak peduli pandangan orang. Andi merasa hidup baru. Tapi di Jakarta, gosip terus. Bisnis Andi goyah. Ia mulai mencari investor baru, membangun proyek kecil sendiri. Rea membantu desain. Perlahan teman-teman bisnis yang toleran mulai mendekat. Rina datang ke apartemen mereka suatu malam, membawa makanan. Kak, aku mulai paham. Ibu pasti ingin kamu bahagia, meski cara ini sulit. Itu awal rekonsiliasi kecil. Tapi Pak Hadi masih keras. Andi tahu perjalanan masih panjang. Di tengah semua itu, ia belajar bahwa menyembunyikan diri bukanlah perlindungan, melainkan penjara. Sarbu 5 kata. 6 bulan berlalu sejak kematian ibu. Andi dan Rea tinggal bersama di apartemen Kemang. Bisnis Andi mulai pulih dengan proyek baru yang ia bangun sendiri, fokus pada desain ramah lingkungan yang Rea bantu. Tapi keluarga besar masih terpecah. Pak Hadi tidak mau bertemu, saudara-saudara sepupu menghindari acara keluarga kalau Andi datang. Rina menjadi jembatan, sering datang berkunjung dengan anak-anaknya. Mereka bertanya kenapa Om Andi punya teman spesial, katanya sambil tersenyum. Andi tertawa, tapi hatinya sakit. Ia tahu anak-anak itu akan tumbuh dengan pandangan berbeda. Suatu hari, Andi menerima surat dari pengacara, ada tambahan wasiat ibu yang baru ditemukan. Surat pribadi untuk Andi. Di dalamnya, tulisan tangan ibunya, Nak Andi, ibu tahu sejak lama kamu berbeda. Ibu lihat cara kamu pandang teman-temanmu. Ibu diam karena takut dunia. Tapi ibu ingin kamu bahagia, bukan kaya. Pilih dengan hati. Andi menangis membacanya. Rea memeluknya. Ibu tahu Andi. Ia memberi restu dengan caranya sendiri. Itu menjadi titik balik. Andi menunjukkan surat itu kepada Pak Hadi. Ayah tirinya diam lama, lalu berkata, ibu memang selalu lebih pengertian. Aku akan coba terima. Bukan pelukan hangat, tapi langkah pertama. Di masyarakat, Andi mulai terlibat diam-diam dengan komunitas yang mendukung kesehatan mental.
Ia bicara di forum kecil, tanpa nama besar, tentang pentingnya kejujuran dengan diri sendiri. Rea bangga. Mereka merencanakan liburan ke Surabaya, kampung halaman Ibu Andi, untuk ziarah dan bertemu kerabat jauh. Di sana beberapa sepupu mulai bicara lagi. Kami tidak mengerti, tapi kalau kamu bahagia, kami ikut senang, kata salah satu. Perlahan luka mulai sembuh. Bisnis Andi berkembang, ia rekrut Rea sebagai desainer tetap. Mereka bekerja bersama setiap hari, tertawa, bertengkar kecil tentang warna logo, lalu berdamai dengan ciuman. Tapi tidak semua mudah. Suatu malam, Andi mendapat ancaman anonim di media sosial, orang seperti kamu tidak pantas warisi apapun. Ia takut, tapi Rea bilang, kita hadapi bersama. Mereka lapor polisi dan perlahan kasus ditangani. Andi belajar bahwa keberanian datang dengan harga, tapi kebebasan lebih berharga. Di akhir tahun, mereka merayakan ulang tahun Rea dengan pesta kecil di apartemen, dihadiri Rina dan suaminya. Pak Hadi tidak datang, tapi mengirim kue. Itu cukup untuk saat ini. Andi memandang Rea yang tertawa dengan teman-teman, dan ia tahu pilihan ini benar. 10 tahun menyembunyikan telah berakhir, dan masa depan terbuka lebar. Tahun kedua setelah kematian ibu, Andi dan Rea memutuskan membeli rumah kecil di pinggiran Jakarta, dekat dengan sekolah tempat Rea mengajar. Rumah itu sederhana, taman kecil, cukup untuk 2 orang. Andi melepaskan sebagian saham warisan besar, menggunakan uangnya untuk modal bisnis baru yang fokus pada properti terjangkau untuk keluarga muda. Rea terus mengajar, tapi juga membantu desain proyek Andi. Kehidupan mereka tenang, penuh tawa kecil dan dukungan. Tapi bayang-bayang masa lalu masih kadang muncul. Pak Hadi mulai datang berkunjung sekali sebulan. Awalnya canggung, ia duduk diam, tapi lama-lama bertanya tentang bisnis Andi. Kamu pintar, nak. Ibu pasti bangga. Kata-kata itu menyembuhkan luka lama. Rina dan keluarganya sering datang, anak-anaknya memanggil Rea Om Rea yang baik. Andi merasa keluarga mulai menerima, meski tidak semua sepupu. Di dunia bisnis, beberapa klien lama kembali, yang lain pergi selamanya. Andi belajar memilih lingkaran yang mendukung. Suatu hari, Andi diundang bicara di seminar tentang kepemimpinan dan keaslian diri. Ia bercerita tanpa detail pribadi, tapi pesannya jelas, jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Rea duduk di baris depan, tersenyum bangga. Malam itu, di rumah baru mereka, Andi berlutut. Rea, 10 tahun aku buang-buang waktu karena takut. Maukah kamu menikah denganku, secara sederhana, di hadapan orang-orang yang kita sayangi? Rea menangis, mengangguk. Pernikahan kecil di Bali, hanya keluarga dekat dan teman-teman. Tidak ada pesta mewah, tapi penuh cinta. Pak Hadi datang duduk di baris depan, meski diam sepanjang acara. Setelah itu, Andi merasa lengkap. Ia sering mengunjungi makam ibu, bercerita tentang hidupnya sekarang. Bu, aku bahagia. Terima kasih telah mengajarkan aku memilih. Rea mendampingi selalu. Bisnis mereka berkembang, membantu banyak orang dengan rumah terjangkau. Andi bergabung dengan organisasi yang mendukung hak-hak minoritas secara diam-diam. Ia belajar bahwa identitas bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi dirayakan dengan bijak. Tapi tantangan tetap ada, komentar di media, pandangan aneh di acara keluarga besar. Andi menghadapinya dengan kepala tegak, tangan Rea di genggamannya. 3 tahun setelah kematian ibu, Andi dan Rea menikmati kehidupan yang mereka bangun bersama.
Rumah kecil mereka penuh tanaman, karya seni Rea menghiasi dinding, oto-oto mereka berdua di setiap sudut. Bisnis Andi sukses, cukup untuk hidup nyaman tanpa bergantung penuh pada warisan lama. Pak Hadi sudah sering datang, bahkan membawa makanan kesukaan Rea. "Kamu buat Andi bahagia, itu cukup," katanya suatu hari. Rina dan keluarganya menjadi bagian rutin dari hidup mereka. Adik Andi dari Singapura mulai mengirim hadiah ulang tahun untuk kakak ipar. Suatu sore di pantai Bali, tempat mereka dulu sering sembunyi, Andi dan Rea berjalan bergandengan. Matahari terbenam merah jingga. Andi berhenti memeluk Rea erat. "Terima kasih telah menunggu 10 tahun. Terima kasih telah memakan semua ketakutanku." Rea tersenyum, "Kita sama-sama belajar, Andi. Sekarang kita bebas." Mereka tertawa beroto merencanakan liburan berikutnya. Di Jakarta, kehidupan berjalan normal, kerja, masak bersama, nonton malam hari. Andi sering bicara di komunitas kecil, berbagi cerita tanpa memaksa. Ia tahu perubahan besar butuh waktu di Indonesia. Tapi Andi tidak pernah menyesal. Kehilangan sebagian warisan membawa ia pada kebebasan yang tak ternilai. Ia belajar bahwa cinta sejati bukan sesuatu yang disembunyikan, melainkan dirawat terbuka meski dunia belum siap. Keluarga besar masih ada yang menjauh, tapi yang tinggal adalah yang benar-benar peduli. Suatu hari, saat ulang tahun pernikahan mereka yang pertama, Pak Hadi datang dengan kado oto lama Ibu Siti bersama Andi kecil. "Ibu pasti setuju sekarang," katanya pelan. Air mata Andi jatuh. Hidup mereka terus berlanjut, penuh harapan. Andi sering memandang Rea yang tidur di sampingnya, dan ia tahu pilihan datang terlambat tapi tidak sia-sia. Masyarakat mungkin masih berubah perlahan, tapi bagi Andi, perubahan sudah terjadi di hatinya. Ia hidup sebagai diri sendiri, mencintai tanpa takut. Dan itu adalah warisan terbesar yang ibunya tinggalkan, meski tidak tertulis di kertas. Apakah benar menyembunyikan identitas dan cinta sejati selama bertahun-tahun demi warisan dan harmoni keluarga adalah keputusan yang tepat, atau justru sebuah pengkhianatan terhadap diri sendiri?